معاشر الحاضرين والحاضرات مستمعين المستمعات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Kenikmatan kita dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita selaku hamba Allah, manusia, yang Allah sudah tekankan ini. Allah firmankan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh qad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan sebagus-bagusnya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya rupa. Suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan manusia hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rupa kita, baik putih ataupun hitam, baik manis ataupun tidak manis, baik yang hidungnya mancung atau hidungnya tidak mancung, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Jadi kita harus percaya diri, harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikannya kita manusia hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya ciptaan. Walaupun kita mungkin lihat orang-orang yang di luar negeri sana, rupanya Masya Allah dibandingkan rupa kita orang Indonesia jauh beda. Kadang-kadang kita pengen ya Allah, pengen cipta muka kita ini seperti siapa, artis-artis yang luar negeri, putih, tinggi, mancung. Akhirnya kita tidak percaya diri. Jangan, kita adalah manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan. Alhamdulillah wa syukru lillah. Begitu juga kita dijadikan umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa dibeli, kenikmatan yang tidak bisa diganti, kenikmatan yang tidak bisa dibayar, kenikmatan yang tidak bisa ditandingi. Suatu kenikmatan tatkala kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lewat pendaftaran. Ada yang menjadi umat Nabi Muhammad daftar dulu? Tidak ada. Langsung kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan kedua orang tua kita langsung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan pertama kali mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tisu ada. Alhamdulillah wa syukurulillah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita syukurin.
Di akhir-akhir zaman ini kadang-kadang kita lihat apa? Orang-orang yang di luar sana. Orang-orang yang di luar sana dengan fasilitasnya yang bagus, dengan kehebatannya, kita orang-orang yang di majelis, yang duduk di pondok pesantren, seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Seakan-akan kita belum mempunyai apa-apa. Tapi ingatlah nikmat Allah. Kita jadikan hamba Allah, kita dijadikan manusia, sudah ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Belum lagi Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Coba kita bayangkan sekali lagi kalau kita menjadi umat Nabi Musa. Coba kita bayangkan kalau kita ini diciptakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umatnya Nabi Nuh yang sudah didakwai oleh Nabi Nuh 1000 tahun. Namun yang ikut cuman beberapa orang daripada umat Nabi Nuh alaihissalam. Pernah nggak kita terbayang kenapa Allah menciptakan saya ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah nggak kita bayang? Kadang kita ini ayas, kecil hati, dunia nggak punya, hidupnya biasa saja. Ini kadang-kadang haddus syaitan, peluang syaitan ini menjadikan yang masuk ke dalam tubuh anak Adam, menjadikan anak Adam ini ayas, rendah hati, putus asa dengan kehidupan yang serba berkecukupan. Akhirnya dia lihat di video-video nikmat orang-orang kafir, hidupnya, rumahnya besar, kendaraannya banyak, fasilitasnya bagus. Kita tinggal di pinggiran kota, kadang-kadang sinyalnya nggak kuat. Kalau mereka sinyalnya sampai 5G, bukan 4G lagi, sinyalnya 5G. Luar biasa nikmatnya. Kita lihat orang-orang sangat nikmat. Akhirnya kita tadi putus asa. Seakan-akan kita ini tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya kita kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mikir, kadang-kadang di pagi hari atau di sore hari, di siang hari kita duduk menenung, ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia. Itu saja pertama. Kita hadirkan, ya Allah, saya ini diciptakan Allah sebagai manusia. Kadang-kadang kita lagi makan ada kucing, yang nggak senang sama kucing diusir. Kadang yang jahat sama kucing langsung dilempar, ditendang. Coba ente pikir, kenapa Allah nggak ciptakan ente jadi kucing? Coba ente jadi kucing, ditendang marah nggak? Tapi sekarang ente yang menendang kucing, itu yang sudah diberikan nikmat, dijadikan manusia, yang sebenarnya manusia harus menyayangi hamba Allah yang lain, seperti kucing dan hamba-hamba yang lainnya harus disayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarhamuhumur rahman, ar-rahimuna, orang-orang yang pengasih, orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat rahmat terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala, yarhamuhumur rahman, Allah bakal mencintainya. Ini kita biasa setiap hari, kadang-kadang ya kehidupan kita pasti ada kucing di rumah kan. Banyak orang-orang yang ada kucing, ada binatang-binatang yang tidak berdaya, langsung didolimin. Ada kucing langsung ditendang, langsung dipukul. Naudzubillah min dzalik, yang sangat-sangat dolim, ada kucing dilempar disiram pakai air hangat. Ini naudzubillah min dzalik, kucing adalah binatang yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya malaikat kalau mau menyamar jadi kucing. Kalau syaitan, jin kalau menyamar jadi ular. Tapi kalau malaikat jadi kucing. Jadi kalau ada kucing jangan kasih makan,
kasih apa? Kasih makan. Jangan kasih hadiah, enggak mau dia. Kasih aja Pak, ikan. Kasih yang amis-amisan dicampur sama nasi. Mungkin berkat itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayang kita. Tatkala kita safar, kita berpergian di tempat orang lain, kita kelaparan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan hamba-hambanya yang berbuat baik kepada hambanya yang lain. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya lebih dari itu. Kenapa? Ini sudah yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang pengasih yang mempunyai sifat rahmat dalam hatinya akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, cintailah. Irhamu, ini fi'lul amr, kata perintah. Kata perintah yang di situ kita diperintahkan untuk apa? Untuk menyayangi hamba-hamba Allah. Nih, mikir lagi harus. Kita ini harus banyak berpikir. Karena manusia selain diciptakan sebagai manusia yang harus kita syukuri, manusia juga ingat ada otak dan ada akal. Irhamu man fil ardi, cintailah, kasih sayangilah orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Man fil ardi, siapa saja hamba Allah. Selagi itu hamba Allah, kita harus sayangi. Tadi kata Habib apa? Kita harus sayangi kucing. Kalau kucing dibanding manusia mulia mana? Kucing sama manusia mulia mana? Kucing sama manusia mulia mana? Jauh mulia manusia. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam sebagus-bagusnya bentuk. Tadi kucing dicintai, dirahmati, diberi kasih sayang, kita kasih makanan, apalagi manusia. Irhamu man fil ardi, irhamu man fil ardi. Manusia ada yang namanya ibu dan bapak kita. Kalau manusia biasa saja, hamba Allah, mungkin yang bukan muslim juga, yang kafir, hamba Allah, tidak boleh kita sakitin hatinya. Jadi kafir ini ada kafir namanya kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau zimmi ini nggak boleh kita ganggu. Orang kafir tidak boleh kita ganggu. Selagi orang kafir tersebut tidak mengganggu orang Islam diharamkan oleh Allah untuk mengganggu orang kafir. Ini ajaran agama Islam, ajaran Nabi Muhammad yang penuh dengan toleransi. Tidak ada agama yang lebih toleransi daripada Islam. Kenapa? Orang kafir. Kalau orang Islam mayoritas, orang kafir itu aman. Lihat aja di tempat-tempat mana saja, kalau sudah yang mayoritasnya orang Islam, orang kafir hidupnya tenang, tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi, tidak ada kezaliman. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kalau sudah orang kafir yang mayoritas, orang muslimnya minoritas, hati-hati. Banyak kita saksikan di Indonesia saja, di mana? Papua. Di Papua itu orang muslim, orang Islam minoritas. Atau di negeri-negeri mana yang minoritas? Di India, Rohingya di India, orang Islamnya minoritas. Apa? Intimidasi, dizalimi. Tapi kalau orang-orang muslim yang mayoritas seperti kita di Tungkal ini, mayoritas ada orang-orang kafir terganggu? Gak ada. Ada yang terganggu?
Gak ada, aman. Mau ibadat di rumah, bahkan kadang-kadang mau organ tunggal di rumahnya, musik gede-gede. Kadang-kadang apa? Mau jalan depan orang Islam dengan gagahnya. Dulu kalau orang kafir berjalan di depan orang Islam di zaman Rasulullah itu harus nunduk. Harus nunduk. Pakaiannya nggak boleh sama dengan pakaian orang Islam. Bahkan rumahnya nggak boleh lebih tinggi daripada orang Islam. Ini zaman Rasulullah, Islam yang sangat kuat. Kalau orang Islam jalan sebelah kanan, jalannya bagus, ada orang kafir dari sana, nggak boleh dia jalan orang Islam. Harus minggir, takut. Tapi kita lihat sekarang orang-orang kafir. Orang-orang kafir kita lihat seakan-akan jalan punya dia. Naik mobil udah, kita mau orang Islam mau tabrak. Bahkan ngangkat suara di TV orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sudah berani dengan orang Islam. Makanya dia ini hidup di tempat mayoritas orang muslim sudah ngangkat suara, sudah kurang ajar, sudah berbuat dolim. Apalagi mereka mayoritas. Pasti orang-orang Islam akan terdolimi. Tapi kita orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah? Irhamu, cintahilah, kasihilah, berikan kasih sayang. Man fil ardi, siapa saja yang ada di bumi. Bahkan termasuk orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, harus kita berikan kasih sayang. Bahkan bukan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus berikan kasih sayang. Tidak boleh kita mengadab hewan. Tidak boleh kita membunuh hewan. Dengan apa? Dengan cara membakar. Haram hukumnya. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh kita mengadab hewan. Mungkin tikus nih biasa. Tikus boleh dibunuh. Tikus, cicak, apalagi hewan-hewan yang ular, yang buas-buas boleh kita bunuh. Tapi cara bunuh yang tidak boleh membakar, apalagi manusia. Tidak boleh dibakar. Mana dalil? La yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab atau membunuh dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mendolimi dengan api binatang. Jadi binatang harus kita sayangi. Adapun binatang-binatang yang boleh kita bunuh dengan cara, masih ada toleransi lagi, subhanallah. Ada binatang-binatang yang sunnah kita bunuh, seperti cicak, apalagi misalnya ular. Tapi ular ini kalau kita mau bunuh jangan langsung bunuh, tanya dulu, ente ular beneran atau ular jelmaan. Ini kejadian, bahkan zaman Rasulullah kejadian, kalau ada ular sunnah ditanya, ente ini jadi ular. Tapi kalau malaikat biasa menjelma jadi makanya kalau ada kucing jangan langsung ditendang, digosokin kepalanya, dikasih makan. Insya Allah Allah luaskan rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kasih sayang lebih daripada kita berikan kasih sayang kepada kucing. Jadi kalau ular tanya dulu, ente ular apa bukan. Kalau dia lari itu jin namanya. Tapi kalau dia masih muter-muter di rumah kita, apalagi di rumah, di jalan saja kita nemu ular,
di jalan nemu ular nih, jangan langsung pukul, tapi tanya. Apalagi di rumah kita lagi bersihin bawa kasur, atau bersihin kamar mandi kita, atau lagi di dapur, subhanallah ada ular, walaupun ularnya kecil, tanya, kau ini ular bukan? Tunggu, kalau ular lari, tapi kalau jin larilah, tapi kalau ular beneran dibunuh. Akhirnya masih berarti ular beneran. Tapi kalau lari keluar berarti jin. Nah, ini pernah terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat mau hadir majelis Rasulullah. Bahkan ini kisah ini berapa terjadi di zaman Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Said Muhammad Al-Maliki. Ada juga kejadian seperti kejadian di zaman Rasulullah. Jadi kalau kejadian di zaman Rasulullah, ada orang mau jalan ke majelisnya Rasulullah. Di pertengahan jalan ada ular. Dia belum tahu ini cara, kalau ketemu ular ditanya dulu. Akhirnya langsung dibunuh. Wah, subhanallah, itu dari bangsa jin jelma mau hadir juga majelis Rasulullah. Akhirnya dia punya abah, kan ular punya abah nih, apa punya ibu? Yalah, punya induknya marah. Jin itu punya punya ke bapak ibu. Jin kan nikah juga. Jin ini sama kayak kita, panjang cerita jin, kita cerita ular dulu. Jin ini marah, anaknya dibunuh. Akhirnya anak itu yang bunuh ular tadi dirasukin, kalau nggak salah dirasukin, sambil sakit, sambil meninggal, digisos sama jin tadi. Udah mau dia anaknya dibunuh. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau ketemu ular jangan langsung bunuh, tanya dulu. Mungkin dia dari bangsa jin yang menjelma sebagai ular. Terjadi di zaman Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada murid beliau mau hadir majelis, seperti itu juga. Ada ular langsung dibunuh. Akhirnya jin tadi marah, dirasukin ini orang yang bunuh anaknya tadi sampai gila, sampai sakit, sampai meninggal. Jadi kalau dulu ditanya, pakai bahasa apa, Bil? Ya terserah ente. Pakai bahasa Tungkal, pakai bahasa Jambi, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab bisa? Apa bahasa ular? Sa'alab, Thu'ban. Ya Thu'ban, hal anta minat Thu'ban wala minal jin? Hal anta Thu'ban wala antal jin? Apakah ente ini ular beneran atau dari bangsa jin? Lau anta minal jin fafirru ilallah, idhabu ihrabu, larilah kepada Allah. Kalau engkau yang Thu'ban, ya sudah, sini pukul langsung. Pukul sebelum dia matok kita harus pukul. Sunnah binatang-binatang yang membahayakan. Jadi tanyanya bahasa apa? Terserah, mau bahasa Arab. Kadang-kadang ular ngerti bahasa Arab. Terjadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kisah orang yang tarikus shalah. Apa tarikus shalah? Orang yang meninggalkan sholat. Jadi harus perhatikan cerita ini, terkhusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai meremehkan sholat. Sholat juga. Ini ceritanya. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Sayyiduna Abu Bakrin. Sayyiduna Abu Bakrin, pemimpin kita Sayyidina Abu Bakar, yang harus kita tanamkan di hati kita dan di hati keluarga kita masing-masing. Siapa pemimpin kita? Sayyidina Abu Bakar. Dan celaka bagi orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Celaka bagi orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau ini adalah sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah ke Madinah. Bahkan nasnya beliau langsung dari Al-Qur'an. Makanya orang yang mencaci beliau, Sayyidina Abu Bakar ini, langsung keluar Islam.
Orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar langsung keluar Islam. Kenapa? Karena nasnya beliau, dalilnya beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW adalah dalil yang langsung dalam Al-Quran. Seakan-akan kalau dia mencaci Sayyidina Abu Bakar berarti mencaci firman Allah. Ini apa? Istitrad apa? Bukan istitrad namanya. Tambahan sedikit faedah sebelum cerita Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita cerita ular tadi. Di awal-awal tadi kita cerita tentang mencintai binatang karena binatang hambanya Allah. Akhirnya kita cerita kucing, cerita ular. Akhirnya cerita apa? Cerita orang yang bunuh ular. Akhirnya cerita. Nah, sekarang kita bawa cerita di zaman Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa arda'an. Kenapa ceritanya? Jadi Sayyidina Abu Bakar diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolati jenazah. Sayyidina Abu Bakar nih orang pintar bisa salat jenazah. Anak bisa, kadang-kadang orang nggak bisa salat jenazah. Bahkan santri nggak bisa salat jenazah. Santri ini 4 tahun, 5 tahun salat jenazah, disuruh imam, bingung dia bacanya apa. Kadang-kadang niatnya nggak bisa. Habib mau tes nih satu nih, bisa nggak salat jenazah? Siap nggak? Takut yang di belakang. Habib jangan Habib. Harus belajar salat jenazah. Gampang salat jenazah, gampang. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhan lillahi ta'ala. Yang pertama Allahu Akbar, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Fatihah ila akhir. Yang kedua Allah, enggak usah baca surah enggak disunahkan baca surah. Allahu Akbar, baca apa? Yang kedua salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aqallu syai', salawat yang paling ringkas. Kalau bisa salawat yang kita bawa salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ila akhir. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Aqallu syai', paling singkatnya itu. Ditambahin sampai akhir boleh. Allahu Akbar. Apa yang terakhir? Lupa semua kan. Apa yang terakhir? Oh, biasa salat jenazah nih. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini yang belum hafal harus hafal. Siap-siap. Mungkin besok ada jenazah, entah keluarga kita entah bukan. Malu kita, apalagi anak-anak majelis. Berapa tahun hadir majelis Habib Muhsin? 10 tahun. Bisa salat jenazah enggak? Enggak bisa. Waduh, Habib Muhsin ntar yang ditanya. Itu yang dari majelis mana? Habib Muhsin Bapten. Abu Fatim. Bisa salat jenazah? Enggak bisa. Kan Habibnya yang malu. Enggak bisa salat jenazah. Anak majelis. Mungkin orang kantoran datang bisa salat jenazah. Anak majelis enggak bisa salat jenazah. Ini harus. Ini yang biasa terjadi. Kadang-kadang dalam sebulan ada jenazah 4, 5. Bahkan kalau orang tua kita meninggal, siap-siap anak pertamanya sholat, yang menyolati, yang menjadi imam sholat jenazah. Jadi ada cerita lagi nyambung. Ada orang yang sholat jenazah nggak hafal bacanya. Akhirnya dia taruh kertas di depan di depan apa namanya? Keranda jenazah ayahnya. Tatkala sudah takbir Allahu Akbar, kertasnya terbang. Akhirnya bingung baca apa dia. Akhirnya nggak baca apa-apa. Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Karena apa? Kejahilan. Jadi sholat jenazah. Cerita Sayyidina Abu Bakar ini, beliau tatkala mau sholat jenazah, beliau Sayyiduna Abu Bakar. Habib, kenapa Habib antum ngulang-ngulang nama Sayyidina Abu Bakar? Kenapa Habib antum ngulang nama Sayyidina Abu Bakar? Karena ada ajaran yang sesat benci sama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa benci Sayyidina Abu Bakar? Jadi riwayat hadis Sayyidina Abu Bakar gak bakal dipakai sama mereka orang-orang ini. Pinter dia. Kalau hadis kan dari Nabi.
pasti benar. Tapi perawinya aja kita cacatin namanya. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kita cacatin aja namanya. Imam Bukhari. Jadi mereka ini terkalah mendengar hadis dari Sayyidina Abu Bakar. Seperti Habib mau bawa kisah nih Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang-orang yang benci sama Sayyidina Abu Bakar, bohong itu pasti. Pasti bohong. Kenapa? Karena di mindset otaknya Sayyidina Abu Bakar nih terkala disebutkan nama Abu Bakar. Kalau orang-orang yang tadi disebut nama Abu Bakar langsung pasti yang di otaknya jahat-jahat. Makanya Habib bilang Sayyiduna Abu Bakar ini orang yang paling hebat mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menandingi cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. 9 tokoh digadein untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW. Tokohnya habis. Untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita ada jual HP. Siapa yang paling HP yang paling bagus? Ini mungkin HP yang bagus nih, live streaming. Mungkin majelis speakernya rusak. Udah jual aja HP anak, beli speaker buat majelis dakwanya Rasulullah. Jangan, HP anak mahal. Atau di rumah jual aja anak punya apa misalnya mobil motor misalnya, mobil motor jual untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Maulid tahun depan Arba'in, panitia kekurangan dana untuk Maulid Nabi. Itu anak punya mobil jual aja. Untuk apa? Dakwah Rasulullah SAW. Siapa dari kita berani kayak gitu? Siapa? Ini contoh Sayyidina Abu Bakar. Toko dijual bukan 1, 10, bahkan 9 atau 10. 1 toko saja kita nggak punya. 1 toko kita nggak punya. Tapi ini 10 toko, 9 toko dijual untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang bukti apa? Sayyidina Abu Bakar ini orang yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang-orang yang datang baru-baru ini yang masih ingusan, yang masih ilmunya sangat-sangat cetek, tahu cetek? Tahu ya? Dangkal, yang sangat dangkal. Bicara tentang Sayyidina Abu Bakar orang yang nggak bener lah, inilah. Ente punya toko nggak? Punya toko? Coba jualin dulu tokonya. Jualin tokonya buat majelis. Buat hadro nih, hadro majelis fulan nggak ada hadro, kasih hadro. Buat apa? Dakwanya Nabi Muhammad SAW. Karena hadro-hadro ini Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala. InsyaAllah kita doakan ashabul hadro istiqomah. Walaupun banyak keodaan mungkin ke depannya ada cewek-cewek mungkin yang disukainya, akhirnya hijrah. Kadang-kadang nggak gitu. Ashabul hadro munsyidnya Masya Allah, ashabul hadronya tabuannya Masya Allah, bagus-bagus semua. Akhirnya gara-gara cewek kadang-kadang putus asa, putus cinta, nggak main hadro lagi. Putus cinta, munsyidnya suaranya hilang. Nangis terus, ya Allah, kenapa fulana itu jadi sama fulan, kenapa nggak jadi sama saya? Akhirnya tatkala majelis malam ini nggak datang. Mana fulan? Putus cinta. Galau istilahnya. Tapi insya Allah kita doakan ashabul hadroh yang khidmat di majelis ini, yang khidmat live streaming, yang khidmat di mana saja, di masjid ini, di majelis-majelis yang lain, kita doakan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistiqomahan. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang dicintai Nabi dan yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pulang ini antum ini berikan kabar sama ibu bapaknya. Kan abah ibu ini udah capek cari uang buat kita. Kita ini pergi majelis, makan minum sudah ada yang siapin. Nah, abah ibu ini harus dapat faedah juga. Kan abah ibunya kadang-kadang nggak pergi majelis, nggak paham. Bu, kenal nggak Sayyidina Abu Bakar? Noh, siapa? Haji Bakar. Oh, bukan Haji Bakar. Bukan Haji Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar haji, bahkan mungkin setiap tahun. Berapa ada di mana Sayyidina Abu Bakar? Berapa kali beliau haji? Berapa ratus kali beliau umroh? Kan tinggalnya di Mekah. Minimal bisa umroh berapa kali?
Walhasil Sayyidina Abu Bakrin, orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menenangkan waktu Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar sudah nggak bisa ditenang lagi, marah beliau. Sayyidina Utsman terduduk menjadi bisu kalau nggak salah, nggak bisa ngomong. Sayyidina Ali kebingungan. Walhasil dengan hal-hal sahabat pada saat itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka semua kebingungan. Tapi siapa yang menenangkan? Yang menenangkan Sayyidina Umar siapa? Sayyidina Abu Bakri. Yang membuat semangat lagi dakwah Islam siapa? Sayyidina Abu Bakri. Bahkan Sayyidina Abu Bakri siapa? Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Ayahnya Sayyidatuna Nah, ini Sayyidatuna Aisyah ya. Akhwat-akhwat harus kenal juga siapa Sayyidatuna Aisyah. Istri Rasulullah. Istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah. Kira-kira nih kalau istri Rasulullah baik enggak? Kalau istri Habib pasti baik. Kan istri Habib nih. Kalau ente orang caci istri Habib, otomatis Habibnya marah enggak? Ente cinta sama Habib, iya cinta sama Habib, tapi sama istri Habib nggak mau lihat istri Habib langsung mengengos, atau bahkan naudzubillah mencaci, istri Habib itu orang yang pernah buat haram, itu si Habib, naudzubillah min dzalik. Habibnya dari jauh dah matanya jelid, ini orang kayaknya sejam lagi dicabut malaikat Israil. Marah Habibnya. Apalagi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini dalam versi orang-orang yang apa? Yang benci sama beliau, itu tuduhannya. Tuduhan yang sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan yang sudah dilepaskan oleh Allah. Ini ada tuduhannya, Pak. Sayyidatuna Aisyah berbuat serong, berbuat haram. Jadi ada cerita peperangan, Sayyidatuna Aisyah ikut peperangan tadi. Itu beliau radhiyallahu taala anha, itu kalungnya ketinggalan. Akhirnya waktu saat itu beliau mau qada'il hajah. Jadi kalau ada peperangan qada'il hajah, cari tempat yang sepi di padang pasir. Cari tempat sepi, akhirnya pas qada'il hajah kalung atau gelang beliau ketinggalan. Tatkala udah jalan di haudat namanya, tempat apa kalau yang dibawa pong sama 4 orang itu, kalau putri-putri mau jalan, apa namanya kalau bahasa Arabnya haudat, tandu. Jadi Sayyidina Aisyah ini badannya kecil, tubuhnya kecil. Beliau naik ke situ, udah qada'il hajat, udah naik jalan nih, sahabat yang bawa beliau 4 orang udah jalan. Sebelum mau jalan itu Sayyidina Aisyah lihat, ketinggalan kalungnya. Ini adabnya para sahabat, nggak mau cerita sama istri Nabi, menjaga adab, nggak ngelihat wala ngajak ngobrol. Ini adabnya para sahabat Nabi kepada istri Nabi, mulia istri Nabi, Nabi, bukan istri presiden kita. Bukan istri bupati, bukan istri gubernur, presidennya para aulia wassalihin. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat jaga adab para sahabat kepada Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya beliau keluar dari tanduh tadi. Nah, sahabat ini langsung mengkira Sayyidatuna Aisyah udah naik jalan. Akhirnya jalan. Sayyidatuna Aisyah ngambil kalung beliau tadi. Tatkala beliau sudah kembali ke tempat tadi, sahabat sudah jalan. Akhirnya ketinggalan, beliau meneruskan jalan mau pulang, akhirnya capek. Ya namanya perempuan capek jalan, apalagi di kota Arab. Lagi panas-panasnya sampai 42 derajat. Capek, ketiduran. Tatkala ketiduran ada sahabat yang tugasnya biasanya mencari barang-barang ketinggalan. Kalau lagi perang nih kadang-kadang ada yang jatuh. Nah, ini satu sahabat nih khusus buat cari
barang-barang yang ketinggalan di tempat peperangan. Namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal. Akhirnya lagi cari-cari barang, subhanallah, lihat dari jauh. Ini kayaknya Sayyidatuna Aisyah. Kok bisa tahu? Ditanya sama orang, kok bisa tahu? Karena sebelum turun ayat hijab, kan Sayyidatuna Aisyah ini masih muda buat sama Nabi. Karena perintah Allah, bukan karena hawa nafsu. Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah apa? Karena perintah Allah, bukan karena hawa nafsu. Ini juga yang biasa digembol-gembolkan. Nabi, mana kan Nabi menikahi perempuan masih kecil. Kalau Nabi mau nikah lebih dari itu banyak, tapi Nabi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Safwan bin Mu'attal kenal sama Sayyidina Aisyah. Karena apa? Karena sebelum turun ayat hijab, Safwan bin Mu'attal pernah lihat wajah Sayyidatuna Aisyah. Jadi beliau punya kuda, langsung Sayyidina Aisyah naik ke kuda tadi. Dipersilakan, beliau berdiri ke tempat yang jauh dikit. Sayyidatuna Aisyah menunggangi kuda. Beliau bawa kuda dari bawah dengan tidak menolehnya, dengan jaga adab. Sahabat Nabi ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak didik Rasulullah yang muta'addib, yang beradab kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebelum sampai di kota Madinah, orang-orang munafik ini, orang munafik yang biasa bikin chaos, yang biasa bikin fitnah. Orang maulid, ini ngabisin uang aja maulid. Orang munafik, apa itu orang masjid? Apa itu orang-orang bikin majelis maulid? Habis duit itu. Padahal nggak pakai duit kas masjid. Wajib pakai uang-uang orang-orang yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa syaitan yang tidak senang maulid. Syaitan. Kenapa? Karena lahirnya Nabi yang paling sedih adalah syaitan. Nah ini syaitan yang zaman Nabi, syaitan yang berbentuk manusia, orang-orang munafik. Orang-orang munafik datang. Oh, ini kesempatan nih kita adakan fitnah. Bahwasanya Safwan sama Sayyidatuna Aisyah bikin apa? Berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bergabung orang munafik, sepakat nyebarin. Ada yang pertama itu siapa namanya, banyak. Ada yang dari awal dari omongan ini nyampe ke fulan nyampe ke fulan, sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ini. Bingung Rasulullah. Akhirnya turun ayat yang menjelaskan bahwasanya tuduhan itu tidak benar. Turun ayat di surat Baroah. Antum baca juz 10 ada namanya surat Baroah. Di situ menjelaskan tentang kesucian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa beliau ini? Anak daripada Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Jadi kira-kira beliau ini orang baik atau buruk? Tanamkan, bukan didengar saja, tanamkan di hati. Karena kalau cinta ini nggak bisa dipaksa sifatnya. Muhibbin ini nggak bisa dipaksa. Kadang-kadang ente lihat Habib atau lihat yang, kalau ente udah cinta sama orang, kalau anak kecil nih, cinta kita sama anak kita yang kecil. Kadang-kadang godoil hajat di tengah-tengah rumah, abah ibunya ketawa, ya Allah adek godoil hajat di tengah rumah. Tahu godoil hajat? Kencing, adanya kencing di tengah rumah. Ketawa ayah ibunya. Kok ketawa? Karena cinta. Walaupun godoil hajat di tengah rumah, di atas jadah anak kecil. Tapi karena mahabbah, cinta itu tidak bisa dipaksa. Kalau orang sudah cinta, itu datangnya dari Allah. Jadi maksud Habib, tanamkan di hati kalian masing-masing cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bib, ceritanya apa, Bib? Kok nyambung panjang bener, Bib? Ceritanya apa? Kan ini mau cerita Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Habib bawa cerita, Habib kenalkan dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi ente cinta sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau ente cinta sama Abu Bakar, bakal cinta sama Rasulullah. Bahkan kalau antum cinta sama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bakal cinta sama antum.
Rasulullah bakal cinta. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kita ini bukan hidup, bukan ditungkal aja ntar bakal hijrah, bakal dengar ceramah para penceramah, baik di YouTube. Sekarang banyak belajar yang di YouTube, di IG atau di Instagram atau di TikTok, bakal dengar managib Sayyidina Abu Bakar. Bakal ada tuh orang-orang yang iseng, yang gak ada ilmu, yang masih dangkal pengetahuannya, yang hatinya busuk, yang ada hasad, yang hatinya kotor, yang naudzubillah min dzalik, hatinya penuh dengan kekotoran, dengan hadzuz syaitan. Pasti mereka apa? Membukakan cerita-cerita yang tidak benar. Kalau memang Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang jahat, Sayyidina Abu Bakar orang jahat, pasti Nabi Muhammad tidak akan mungkin menjadikan beliau suhbah di dalam hijrah beliau. Ini hijrah ini suatu yang luar biasa. Hijrah beliau Nabi Muhammad SAW dari Mekah kemana? Ke Madinah. Itu hijrah yang luar biasa. Taruhannya nyawa. Nyawa. Kalau beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang tidak baik, orang yang buruk, Nabi takut ngajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita ngajak Sayyidina Abu Bakar, bakal dikasih tahu sama orang kafir, dapat 100 onta. Kan yang nemuin Nabi dapat 100 onta waktu itu. Tapi inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lanjut nih kisahnya? Belum kisahnya, Bid. Kenapa kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tatkala itu beliau mau sholat jenazah. Subhanallah, ini mayitnya goyang-goyang, di kerandanya goyang-goyang. Baru mau Allahu Akbar, keluar dari apa? Keluar dari keranda ular. Ular yang lagi melibat ya apa? Lagi membelit jenazah tadi. Sayyidina Abu Bakar dengan perkasah beliau, dengan tumak nina, dengan hudunya, ini ular harus dipukul. Tapi ditanya dulu, tatkala mau mukul, akhirnya apa kata ular? Ular pakai bahasa Arab nih. Ular bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Wah, antum bisa nggak bahasa Arab? Ini lughahnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata ular tadi? Ya Aba Bakrin. Ya Aba apa Abu? Ya Aba Bakrin. Kalau panggil orang ya Aba Bakrin. Pakai apa? Mansub istilahnya dalam ilmu nahwu. Ya Aba Bakrin, la tadribni fa inni ma'murun an u'adziba hadzal mayyit. Wahai Sayyidina Abu Bakar, jangan engkau pukul aku, karena aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab ini mayyit. Fa innahu tarikus shalah. Sungguh orang ini telah meninggalkan salat, sering meninggalkan salat. Tarikus shalah. Jadi sebelum masuk kubur, ular sudah membelit dia dulu. Orangnya apa? Yang meninggalkan salat. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak bisa ngukul. Ini ular berbicara bahasa Arab lagi. Bahasa Arab. Ini Allah menampakkan orang-orang apa? Yang meninggalkan salat. Hati-hati masalah salat. Jangan sampai meninggalkan. Kalau tingkat-tingkat anak majelis sudah disampaikan malam itu. Kalau tingkat-tingkat antum bukan masalah salat lagi, masalah salat berjamaah. Berjamaah. Antum kalau salatnya sendirian, rugi dunia akhirat. Kalau antum mau apa? Kalau mau uang nih, mau 1 juta apa 27 juta? Ada misalnya orang, masya Allah, dermawan ya, pemimpin yang paham, yang memperhatikan syariat. Siapa yang sholat subuh, kalau sendirian saya kasih 1 juta. Saya kasih 1 juta. Misalnya bupati atau apa, Bupati Tungkal, sholat subuh. Siapa yang sholat subuh sendirian, saya kasih 1 juta. Tapi kalau sholatnya berjamaah, saya kasih 27 juta. Ini yang akal sehat, yang akal kalkulator. Sayang sholat
Apa bedanya sholat sendiri sama sholat berjamaah? Ada waktunya beda 1 jam. Ada nggak beda 1 jam? Ada nggak beda 1 jam? Nggak ada. Beruntung semua orang sholat jamaah. Bahkan dalam hadis, kalau kita sholat jamaah, itu Allah memandang kepada imamnya. Rukun-rukunnya benar, oke. Syaratnya benar, oke. Satu lagi, khusyuk nggak imam ini sholat? Benar nggak? Hudu nggak? Hudur nggak? Oh, imam ini cuman baca doang, nggak paham artinya. Wadduha wal laili idza saja, alam nashrah laka sadrak. Artinya nggak paham, nggak hudu, nggak ikhlas. Akhirnya, oh sudahlah, cari yang belakang imam. Makanya orang-orang belakang imam harus orang-orang yang alim, orang-orang yang hudu, yang khusyuk sholatnya. Belakang imam, oh sama ini kayak imam. Benar syarat-syaratnya, harus benar syarat-syarat sholat, rukun sholat, baru diterima. Ini yang diperhatikan Allah, Pak. Huduknya, khusyuknya. Oh nggak khusyuk juga, nggak hudu juga, kurang, banyak kurangnya. Akhirnya dipandang oleh Allah dari saf sebelah kanan ke kanan, nggak ada yang khusyuk, sama sholatnya. Akhirnya baru ke kiri. Makanya kalau mulai saf dari tengah sholat nih, dari tengah ke kanan. Kenapa? Karena Allah memandang saf sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Saf sebelah kanan, baru sebelah kiri. Jadi kalau Allah memandang kanan, sama saja sholatnya, nggak ada yang khusyuk. Sama saja ke kiri, sampai ke belakang, sampai semua diperhatikan oleh Allah, nggak ada yang khusyuk sholat. Mikirkan apa? Status tadi. Ya Allah, lucu bener status tadi. Orang jatuh ke parit, orang jatuh ke got, atau anak kecil nangis lihat boneka yang apa? Yang goyang-goyang itu. Apalah yang sekarang lagi viral. Atau yang naudzubillah min dzalik, yang judi slot. Yang judi slot. Salat dia. Sholawat dia. Sholawat, tapi main slot habis. Orang kaya bisa miskin, orang miskin bisa gila gara-gara slot. Sebaliknya, kalau orang sholawat, orang kaya tambah kaya, orang miskin bisa kaya, orang gila bisa waras, bisa sehat. Kalau sholawatan, insya Allah ini yang hadir majelis ini, mungkin kalau ada yang diahnya atau keluarganya yang hobi main slot, yang baru mau mulai main slot, insya Allah Allah jadikan orang-orang yang hobi sholawatan. Amin ya rabbal. Cerita tadi tentang mana nih? Slot. Hati-hati slot, ya Allah. Habib cerita kemana ya kemarin? Di masjid mana kemarin? Di sini ya bukan? Jadi ada di Tembilahan, anak muda umur 19 tahun, jaga jual koin slot itu, jual koin slot. Ini yang cerita anak majelis juga. Kemarin Bib ada yang apa? Bunuh diri. Gara-gara apa? Jual slot, main slot, kalah, habis, hutang, pusing, nggak sholat lagi, wala sholawat, akhirnya putus asa, gantung diri. Mustahil nggak suatu tersebut bakal terjadi sama kita kalau kita main slot. Habib punya teman, asetnya habis. Jadi ini punya teman pembisnis, datang suatu rumah, temannya, sohibnya, akhirnya dikasih HP. Fadhal main Bib, 5 menit, menang, banyak Bib, subhanallah, 5 menit menang banyak. Jarak 5 menit bisa beli motor Honda. Menang banyak. Oh, sudah dari situ kayak makan rujak. Makan sekali keenakan. Wah. Main lagi. Udah nilai besar kalah dia. Kan sistem ini. Ini sistem pinter. Udah nilai ratusan juta, miliaran mungkin. Kalah lagi, hutang lagi. Apalagi hutang ada pinjaman dana tercepat sekarang. Oh, udah jam 10 nih. Udah jam 10. Jadi pinjam lagi, habis Bib.
Dia kebenaran lagi bekam Habib. Bib, doain saya Bib, aset saya sudah habis semua. Kenapa habis? Main slot Bib. Na'udzubillah min dzalik. Main slot habis. Iya Bib, berjalan 5 menit cuman. Apa 5 menit? Saya datang, saya ini pembisnis Bib. Harta saya banyak Bib. Tapi saya datang ke rumah saya, teman saya, dikasih HP main slot. Pemenang saya dapat hadiah. Akhirnya main lagi. Akhirnya habis itu koin, beli lagi. Dia punya aset dijual sampai ada hutang sama bank. Sampai habis hartanya untuk bayar bank tadi udah. Sekarang Bib saya taubat. Jadi nggak usah nunggu kayak bangkrut dulu baru taubat. Sekarang usaha kecil salat, usaha kecil banyak sholawat. Insyaallah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jagalah salat, jagalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup majelis ini dengan membaca doa. Dan insyaallah kita teruskan dengan beberapa salawat yang akan menambahi keberkahan di majelis pada malam hari